Selamat siang. Di sini saya akan membuktikan apakah teknik integral yang ada di dalam soal yang nanti akan saya jelaskan apakah hasilnya terbukti, apakah benar. Yang soal yang pertama kita lihat adalah integral dari e pangkat x dx. Apakah itu hasilnya e pangkat x tambah c? Apakah itu terbukti atau tidak? Nah, di sini yang pertama kita misalkan dengan metode substitusi seperti hal yang biasa kita ketahui, kita misalkan x itu sama dengan u. Sehingga turunannya du per dx, turunan u terhadap x, maka didapatkan 1. Sehingga dx sama dengan du. Kita masukkan integral e pangkat x dx sama dengan integral e pangkat u du. Yang tadi dx-nya kita dapat du, kita substitusi menjadi integral e pangkat u du. Sehingga diintegralkan tetap e pangkat u tambah c. Kita ubah yang tadi kita misalkan x sama dengan u, kita kembalikan lagi menjadi x. Sehingga e pangkat x tambah c. Sehingga terbukti maka hasilnya adalah e pangkat x tambah c. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu integral dari a pangkat x dx sama dengan hasilnya adalah a pangkat x ln a tambah c. Apakah ini hasilnya terbukti atau tidak? Yang pertama kita melakukan pendekatannya melalui logaritma. Log a itu sama dengan ln a, maka a itu sama dengan e pangkat ln a. Sehingga dari soal di atas kita bisa menuliskannya kembali menjadi integral dari e pangkat ln a buka kurung lagi pangkat x dx. Sehingga atau itu sama dengan integral e pangkat x ln a dx. Di sini kita misalkan lagi u itu sama dengan x ln a. Sehingga turunan du dx-nya adalah ln a. X diturunkan 1. Maka dx-nya didapat du per ln a. Kita substitusi kembali menjadi integral e pangkat u, dx-nya kita masukkan yang tadi kita dapat du per ln a. Sehingga kita bisa keluarkan du per ln a itu kan 1 per ln a, kita keluarkan 1 per ln a integral dari e pangkat u du. Nah, integral dari e pangkat u du sama dengan e pangkat u tambah c. Kita kembalikan lagi 1 per ln a e pangkat u itu u-nya tadi kan kita misalkan x ln a, kita kembalikan lagi menjadi x ln a. Sehingga 1 per ln a buka kurung e pangkat ln a buka kurung x tambah c. Sehingga terbukti maka 1 per ln a pangkat x tambah c. Selanjutnya adalah integral dari dx per a kuadrat akar dari a kuadrat per x kuadrat sama dengan arcus sinus x per a tambah c. Apakah ini terbukti? Di sini kita menjawabnya, membuktikannya dengan melalui pendekatan Pitagoras. Karena yang kita sesuaikan dengan soal yaitu akar a kuadrat kurang x kuadrat, sehingga diketahui maka alfanya itu kita buat sedemikian rupa menyerupai dari rasionalnya itu akar a kuadrat kurang x kuadrat, sehingga a itu di sisi miring, x-nya itu di sisi depan alfa, dan akar a kuadrat kurang x kuadrat itu sisi samping dari alfa. Dari sini kita bisa sin alfa itu kan sin itu depan bermiring menjadi x per a. Jadi kita dapat bentuk lagi sin alfa kali a sama dengan x.
dx per d alpha turunannya maka a cos alpha. Kita juga bisa mendapatkan dari Pitagoras, pendekatan Pitagoras itu cos alpha menjadi akar a kuadrat kurang x kuadrat per a. Sehingga akar a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan a cos alpha. Maka integral dari dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat sama dengan integral dari kita substitusi yang tadinya dx kita masukkan menjadi a cos alpha d alpha per akar a kuadrat kurang x kuadrat itu kan sama dengan a cos alpha. Kita substitusi juga a cos alpha sehingga a cos alpha mati dengan atas dan bawah sehingga menjadi integral d alpha atau itu 1 kan, 1 d alpha, maka menjadi alpha tambah c. Kita lihat alpha tambah c itu sama dengan arcus sin x tambah x per a tambah c. Kita lihat dari yang Pitagoras dari turunan rumus Pitagoras x sama dengan a sin alpha, maka alpha arcus dari sin x per a. Maka dari sini kita bisa terbukti bahwasannya integral dari dx per a kuadrat kurang x kuadrat itu sama dengan arcus sin x per a tambah c. Selanjutnya nomor 4, integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 1 per a arcus tangen dari x per a tambah c. Kita melakukannya dengan pendekatan Pitagoras juga, kita sesuaikan dengan soal karena yang kita a kuadrat tambah x kuadrat, maka diketahui bahwasannya sisi sampingnya itu a, sisi depan dari alpha itu x, dan sisi miringnya itu akar a kuadrat tambah x kuadrat. Dari turunan Pitagoras itu kita dapatkan tan alpha depan per samping, tan depan depan per samping, maka x per a. Maka dikali silang x sama dengan a tan alpha atau alpha sama dengan arcus tan x per a. dx per d alpha turunannya dx d alpha a secant kuadrat alpha sehingga dx a secant kuadrat alpha d alpha. Kemudian kita mendapatkan secant alpha itu kan sama dengan 1 per cos. Secant itu kan 1 per cos ya. Sehingga menjadi miring per samping. Jadi dibalik jadi akar a kuadrat tambah x kuadrat per a. Secant alpha kali a sama dengan dikali silang a kuadrat tambah x kuadrat. Secant kuadrat alpha a kuadrat sama dengan a kuadrat tambah x kuadrat. Sehingga kita bisa mensubstitusinya integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat sama dengan kita masukkan dx tadi kita dapat a secant kuadrat alpha per a kuadrat tambah x kuadrat itu sama dengan a kuadrat secant kuadrat alpha. A dibagi a kuadrat menjadi 1 per a. Kita keluarkan secant kuadrat alpha secant kuadrat per secant kuadrat alpha juga mati sehingga didapatkan 1 per a integral dari d alpha sehingga didapatkan 1 per a alpha tambah c. Kita lihat alpha tadi arcus tangen dari x per a, maka kita substitusikan mendapat 1 per a arcus tangen x per a tambah c. Sehingga maka terbuktilah bahwasannya integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat itu sama dengan 1 per a arcus tangen dari x per a tambah c. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 5. Integral dari dx per a kuadrat kurang u kuadrat sama dengan menghasilkan 1 per 2a ln x tambah a per x kurang a tambah c.
Di sini kita melakukannya dengan pendekatan integral dengan teknik rasional. Jadi kita misalkan B tambah C, faktorisasi dari A kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan A tambah X, A kurang X. Sehingga kita dapatkan persamaan B per A tambah X tambah C per A kurang X. Kita samakan penyebutnya baru dikalikan kali silang. Maka B kali A kurang X tambah C kali A tambah X, didapatlah min B tambah C kali X tambah AB tambah AC per A tambah X dikali A kurang X. Dari pecahan di atas didapatkan persamaan min B tambah C sama dengan 0, AB tambah AC sama dengan 1, kita eliminasi, disamakan yang atas dikali A, yang bawah dikali 1, sehingga didapatkan C sama dengan 1/2A, B sama dengan 1/2A. Kita balikkan lagi ke bentuk yang awal. Integral dari dx per A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan integral dari B per A tambah X dx tambah C per A kurang X dx. Kita masukkan B, kita dapatkan 1/2A, maka jadi integral 1/2A per A tambah X dx, ditambah C kita masukkan integral dari 1/2A per A kurang X dx. Kita bisa keluarkan 1/2A integral dari dx per A tambah X tambah 1/2 integral dari dx per A kurang X, sehingga maka didapatkan hasil yang 1/2A integral dari dx per A tambah X tambah 1/2 integral dari dx per A kurang X, maka tidak terbukti. Maka jawaban nomor 5 salah. Selanjutnya kita jawab soal dari integral dari akar A kuadrat tambah X kuadrat dx menghasilkan X per 2 akar A kuadrat tambah X kuadrat tambah arcus sin H X per A tambah C. Di sini juga kita melakukannya dengan pendekatan Pitagoras, rumus Pitagoras. Kita dapatkan tan alfa sama dengan X per A, dan kita dapatkan dikali silang X sama dengan A tan alfa. Kemudian turunannya dx per d alfa sama dengan A sekan kuadrat alfa sekan alfa sama dengan akar dari A kuadrat tambah X kuadrat per A. Dikali silang akar A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kali sekan alfa. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, kita substitusikan, kita masukkan integral dari akar A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan, kita bisa tuliskan akar A kuadrat tambah X kuadrat itu kan sama dengan A sekan alfa, maka integral A sekan alfa dikali dx-nya kita masukkan, yaitu A sekan kuadrat alfa d alfa, sehingga menjadi integral dari A pangkat 3 sekan pangkat 3 alfa d alfa. Kita bisa keluarkan menjadi A kuadrat integral dari sekan pangkat 3 alfa d alfa. Nah, selanjutnya bentuk yang di bawahnya itu diperoleh dari yang di bawah ini, yaitu berarti kita tinggal mencari A kuadrat integral dari sekan pangkat 3 alfa d alfa. Kita dapat dari sini sekan pangkat 3 alfa d alfa sama dengan sekan alfa kali sekan kuadrat alfa d alfa. Kita menggunakan rumus integral parsial. Misalkan U-nya sama dengan sekan alfa, turunannya di U per d alfa sekan alfa kali tan alfa. Kita dapat dp-nya sekan kuadrat d alfa, maka kita integralkan tan alfa tambah c. Rumus integral parsial adalah U kali V kali integral U P du. Dari proses di atas didapatkan integral dari sekan pangkat 3 alfa d alfa sama dengan setengah sekan alfa tan alfa tambah setengah ln sekan alfa tambah tan alfa tambah c. Kita masukkan ke atas, maka menjadi A kuadrat dikali setengah sekan alfa tan alfa tambah setengah ln sekan alfa tambah tan alfa tambah c.
kita bisa tuliskan menjadi A kuadrat per 2 sekan alfa sama dengan A kuadrat. Kita bisa tukarkan sama substitusikan dari yang di atas kita boleh A kuadrat tambah X kuadrat per A per tan alfa itu X per A tambah A kuadrat ln kita substitusi lagi sekan alfa sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat per A tambah tan alfa yaitu X per A tambah C, sehingga diperoleh X per 2 akar A kuadrat tambah X kuadrat tambah A pangkat 2 per 2 arkus sin H X per A tambah C. Sehingga maka pernyataan itu terbukti. Selanjutnya adalah nomor 8, integral dari A kuadrat kurang X kuadrat dx menghasilkan X per 2 akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah A kuadrat per 2 arkus sinus dari X per A tambah C. Kita juga melakukannya dengan pendekatan Pythagoras. Kita misalkannya A itu sisi miring, X itu sisi di depannya theta, dan akar A kuadrat kurang X itu sisi di sampingnya theta. Maka sin theta kita dapat sin depan per miring, maka X per A kita kalikan silang, A sin theta sama dengan X, turunnya dx per d theta sama dengan A cos theta. Kita dapat cos theta menjadi A cos theta samping per miring, maka akar A kuadrat kurang X kuadrat per A. Akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A cos theta. Kita tinggal substitusi yang di atas kita dapat ke yang di bawah. Integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan integral dari A cos theta kali cos theta d theta. Karena didapatkan dari akar dari A kuadrat kurang X kuadrat itu kan A cos theta. Kita masukkanlah A cos theta, baru dx-nya itu kan A cos theta. Kita masukkan juga, sehingga didapatkan A kuadrat integral cos theta d theta. Sehingga didapatkan sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat kali setengah theta tambah setengah sin theta cos theta tambah C. Kita tinggal masukkan A kuadrat per 2 theta tadi kita dapatkan dari atas arkus sinus dari X per A tambah A kuadrat per 2 kali X per A akar dari A kuadrat kurang X kuadrat per A tambah C, sehingga diperoleh A kuadrat per 2 arkus sinus dari X per A tambah X per 2 akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah C. Maka terbukti bahwasannya teknik ataupun jawaban integral dari soal nomor 8 adalah benar. Selanjutnya nomor 9, integral dari sekan X dx adalah ln sekan X tambah tan X tambah C. Di sini kita buat sekan X dx sama dengan integral dari sekan X dx sama dengan integral dari sekan X kita ubah ke bentuk sekan X tambah tan X per sekan X tambah tan X. Itu kan sama dengan 1. Maka tetaplah hasilnya tetap sama dengan sekan X. Tetap 1, maka kita bisa ubah dia menjadi sekan kuadrat X tambah sekan X kali tan X per sekan X tambah tan X. Kita menggunakan integral substitusi, kita misalkan U sekan X tambah tan X, maka turunannya di U per dx-nya sekan X tan X tambah sekan kuadrat X. Kemudian kita substitusikan sekan kuadrat X tambah sekan X kali tan X per U, kita masukkan dx-nya menjadi du per sekan X tan X tambah sekan kuadrat X, sehingga sekan kuadrat X tambah sekan kali tan X itu kan bisa mati dengan sekan X tan X tambah sekan kuadrat X, sehingga didapatlah menjadi integral du per U atau integral dari 1 du per U, sehingga didapat sama dengan ln U tambah C, atau kita masukkan menjadi ln sekan X tambah tan X tambah C. Selanjutnya nomor 10, integral dari kosekan X dx sama dengan ln kosekan X kotangen X tambah C.
Buktinya adalah kita sama dengan prinsip nomor 9 tadi, kita menggunakan alat bantu, yaitu integral kosekan x dx sama dengan integral kosekan x buka kurung kosekan x kali kotangen x per kosekan x kurang kotangen x dx. Kita kalikan menjadi integral dari kosekan kuadrat dikurang kosekan x kali kotangen x per kosekan x kurang kotangen x dx. Kita misalkan u sama dengan yang di bawahnya kosekan x kurang kotangen x. Maka turunannya adalah du per dx sama dengan min kosekan x kotangen x tambah kosekan kuadrat x. Jadi kita menggunakan teknik substitusi, kita dapatkan integral kosekan kuadrat x kali kosekan x tambah kotangen x per u dikali kita substitusikan dx-nya yaitu du per min kosekan x kotangen x tambah kosekan kuadrat x, sehingga bisa dicoret dimatikan menjadi integral dari du per u, sehingga didapatkan ln u tambah c atau ln kita masukkan u-nya kosekan x kurang kotangen x tambah c. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.